Wan Tanah adalah dewa. Bab 473. Sekarang setelah aku mengetahui identitasmu, kau masih ingin melarikan diri. Qin Ming mencibir. Kau mungkin bukan polisi sungguhan, tangkap kau. Ketika pemeran utama melihat penyamarannya terbongkar dan kebenaran terungkap, ia tiba-tiba menarik pelatuk dan menembakkan peluru plastik satu demi satu. Ia menggunakan pistol tiruan, dan pelurunya paling-paling hanya akan menyebabkan rasa sakit pada seseorang, tetapi tidak akan cukup untuk melukai mereka. Qin Ming tidak menghindar atau menghindar, melainkan bergegas maju, mencengkeram tangan kanan lelaki yang tengah menembakkan pistol, dan menariknya ke arah lengannya, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang perut lelaki itu dengan lututnya. Lelaki itu meringis kesakitan, wajahnya berubah, dan dia bahkan tidak dapat berteriak sejenak, lalu terjatuh terlentang. Keempat orang yang ditendang Qin Ming sebelumnya juga pulih dan bergegas maju lagi, tetapi mereka masih dijatuhkan ke tanah dengan bersih oleh Qin Ming dan dipukuli lagi. Selama perkelahian, gerakan Qin Ming terlalu besar dan handuk mandi yang melilit pinggangnya terlepas. Ning Jingchu meliriknya dan dengan cepat memalingkan mukanya. Berhentilah menonton film yang lucu itu dan berikan aku spray. Qin Ming menendang polisi palsu itu hingga pingsan beberapa kali lagi, hanya menyisakan pemeran utama pria. Ning Jingchu menarik spray dan menyerahkannya kepada Qin Ming. Ia berusaha menghindari tubuh bagian bawah Qin Ming yang hanya mengenakan celana dalam boxer. Ia pun bertanya, bagaimana mereka akan menghadapinya. Mereka menghancurkan malam pernikahan saya, yang tidak kalah indahnya dengan malam pernikahan saya. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Kita harus menyerahkan mereka kepada polisi yang sebenarnya dan menyingkirkan mereka demi rakyat. Apa gunanya malam pernikahan? Tidak bisakah kau memikirkan hal lain? Ning Jingchu berpikir, jika polisi palsu ini tidak masuk, mungkin benar-benar terjadi sesuatu antara dia dan Qin Ming, wajahnya pun memerah. Qin Ming mengguncang spray, lalu melilitkannya di leher pria terkemuka seperti tali untuk menggantung. Siapa yang mengirimmu ke sini? Beraninya kau tidak mengatakan yang sebenarnya. Kau akan digantung. Lelaki itu merasa lehernya tercekik, dan ia kesulitan bernapas. Ia berkata dengan tergesa-gesa, ya. Itu saudara Bao. Siapa dia? Saudara Bao adalah pemimpin geng Sanxing. Sebaiknya kau lepaskan aku. Ada orang yang menunggu kita di bawah. Jika kau berani menyentuhku lagi, saudara-saudara geng Sanxing tidak akan pernah melepaskanmu. Beraninya kau mengancamku saat kau hampir mati. Aku tidak tahu apakah harus menyebutmu idiot atau tolol. Qin Ming melotot padanya, memukulnya hingga pingsan, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Ning Jingchu berjalan ke kamar mandi, mengemasi pakaian bersihnya dan memasukkannya ke dalam tas. Bagaimana kalau kita cari hotel lain di dekat sini? Kita bisa memperbarui hubungan kita dan menyelesaikan urusan yang belum selesai. Qin Mingpi berkata sambil tersenyum saat dia keluar dari kamar tamu. Ayo kembali ke hotel. Hotel kecil terlalu tidak aman. Ning Jingchu pura-pura tidak mengerti apa yang dimaksud Qin Ming dan berkata dengan serius. Kamu sangat perhatian. Kita tidak bisa begitu saja mencari tempat untuk menghabiskan waktu pertama kali. Aku tidak bisa mengecewakanmu. Goda Qin Ming. Ning Jingchu memutar matanya dan berkata dengan genit, apa yang kamu pikirkan? Pola pikirmu tidak sehat. Aku tidak sakit, tapi aku kurang perhatian. Pertama kali aku menghabiskan malam bersamamu, aku harus mengajakmu ke hotel mewah bintang 5. Setidaknya aku harus meninggalkanmu dengan kenangan yang tak terlupakan. Dasar kau mesum. Serigala. Ning Jingchu melotot ke arah Qin Ming dan sedikit mempercepat langkahnya. Saat itu sudah larut malam, kendaraan masih sedikit di jalan, dan jarang terlihat orang. Ada sebuah mobil van yang diparkir di pinggir jalan di luar hotel. Dua pemuda sedang merokok di samping mobil van itu. Mereka terus-menerus melirik ke arah pintu masuk hotel. Tiba-tiba, saya melihat seorang pria dan seorang wanita keluar. Si cantik itu badannya bagus sekali, tapi sayang kubis sebagus itu dimakan babi. Kata salah seorang pemuda dengan masam. Jangan hanya melihat keindahan, lebih penting berbisnis. Liangzi dan yang lainnya seharusnya sudah keluar sekarang, mengapa mereka belum datang? Pemuda lainnya berkata demikian, tetapi matanya tetap menatap Ning Jingchu tanpa berkedip. Semakin dia melihat, semakin dia merasa familiar. Lihatlah lebih dekat. Apakah pria dan wanita itu yang kita cari? Sambil berbicara, ia mengeluarkan telepon genggamnya, mengambil sebuah foto dan membandingkannya. Jangan lihat lagi, itu mereka, tidak diragukan lagi, cepatlah dan tangkap mereka. Tunggu. Pemuda yang memegang telepon itu buru-buru menarik temannya, Liangzi dan yang lainnya belum keluar, mungkinkah mereka gagal? Awasi mereka terlebih dahulu dan telepon untuk menanyakan situasinya. Qin Ming juga memperhatikan dua pemuda itu, mungkin mereka yang sedang menunggu jemputan, tetapi dia mengabaikan mereka dan membawa Ning Jingchu ke seberang jalan menuju taksi yang diparkir di persimpangan. Melihat Qin Ming dan pria lainnya masuk ke dalam taksi, kedua pemuda itu juga bergegas masuk dan mengikuti mereka. Oh tidak, pasti terjadi sesuatu pada Liangzi dan yang lainnya, dan tidak ada seorang pun yang menjawab telepon. Dalam perjalanan, pria yang duduk di kursi penumpang menelepon sekelompok orang yang berpura-pura menjadi polisi satu persatu, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Jika Liangzi dan yang lainnya tidak mendapat masalah, mereka pasti tidak akan membiarkan pasangan itu meninggalkan hotel. Aku punya firasat untuk tidak gegabah memberi tahu mereka.
Kalau tidak, jika mereka kabur, saudara Bao pasti sudah menguliti kita hidup-hidup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menelepon seseorang? Tidak untuk saat ini. Cari tempat mereka menginap dan hubungi saudara Bao. Dengan cara ini, kedua pemuda itu mengendarai van dan mengikuti Qin Ming dan orang lainnya ke hotel tempat mereka menginap. Qin Ming secara alami tahu bahwa ada mobil yang mengikutinya, jadi dia mengabaikannya, berjalan ke hotel, dan memesan kamar lain. Tidak lama kemudian, Qin Ming dan Ning Jingchu menaiki lift ke lantai 7, dan Ning Jingchu keluar dari lift tanpa suara. Kamarku sudah siap, kamu tidak mau masuk dan duduk. Goda Qin Ming. Kamar yang baru saja dipesan Qin Ming berada di lantai 9, sedangkan kamar untuk staf keamanan dan departemen perhiasan berada di lantai 7, jadi Ning Jingchu turun dari lift di lantai 7. Namun, Qin Ming memesan ruangan tambahan bukan untuk pertemuan pribadi dengan Ning Jingchu, tetapi untuk kenyamanan berlatih. Ning Jingchu menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah larut malam, sebaiknya kamu tidur lebih awal. Baiklah, pintu kamarku selalu terbuka untukmu. Qin Ming menghela napas menyesal dan menekan tombol untuk menutup pintu lift. Tunggu. Tepat saat pintu lift perlahan tertutup, Ning Jingchu berbalik. Apakah kamu berubah pikiran? Kata Qin Ming dengan gembira. Aku sudah mencuci bajumu. Jangan lupa untuk menggantungnya. Sampai jumpa besok. Ning Jingchu menyerahkan kantong pembungkus kepada Qin Ming, lalu berbalik dan pergi. Jika kau berubah pikiran, naiklah. Kita kan belum pernah tidur di kamar yang sama sebelumnya. Jangan malu-malu. Qin Ming mencondongkan tubuhnya dan berteriak. Akan lebih baik jika dia tidak berteriak. Setelah dia berteriak, Ning Jingchu segera mempercepat langkahnya, seolah-olah dia takut Qin Ming akan menyusulnya. Sayangnya, kita hampir bisa menyelesaikan sesuatu yang hebat malam ini, tetapi sayangnya, Tuhan tidak berpihak pada kita dan semuanya hancur karena ulah sekelompok bajingan. Qin Ming menggelengkan kepalanya berulang kali dan naik lift untuk melanjutkan perjalanan ke atas. Saat memasuki kamar tamu di lantai 9, Qin Ming mengeluarkan pakaiannya dan menggantungnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa Ning Jingchu bahkan telah mencuci celana dalamnya. Dia menghela napas. Bahkan celana dalamnya pun dicuci olehku, yang mana seperti memiliki kamar. Bagaimana mungkin aku tidak membiarkan pikiranku mengembara jika aku harus melakukan kontak langsung denganmu? Dalam sekejap mata, hari sudah berganti hari. Ketika Qin Ming terbangun dari meditasinya, cuaca di luar jendela sudah cerah. Mungkin saat itu sekitar pukul 10 pagi. Setelah mencuci piring, Qin Ming turun ke bawah dengan santai, siap untuk makan dan membeli ponsel. Kemarin, dia jatuh ke danau barat dan ponselnya basah kuyup serta rusak. Tanpa ponselnya, dia terputus dari dunia luar dan merasa sangat tidak nyaman. Cantik, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kata Qin Ming sambil tersenyum ketika dia tiba di meja resepsionis di lantai pertama. Permisi, Pak. Resepsionis itu tersenyum manis dan bertanya dengan sopan. Apakah ada tempat di dekat sini yang menjual ponsel? Beberapa. Setelah bertanya kepada resepsionis tentang lokasi toko ponsel, Qin Ming keluar dari hotel dan segera menyadari bahwa ia sedang diikuti. Ia dapat menebak dengan sedikit usaha bahwa itu pasti kelompok orang yang sama dari tadi malam. Beraninya kau mengikutiku. Ponselku rusak dan aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku. Kau boleh datang ke rumahku. Qin Ming mengangkat bibirnya sambil tersenyum menggoda. Ia berpura-pura tidak tahu ada yang mengikutinya dan langsung melaju ke toko ponsel terdekat. Tidak lama kemudian, Qin Ming muncul di jalan komersial, menemukan toko ponsel, dan membeli 2 ponsel, terutama menekankan bahwa ponsel tersebut harus tahan air. Alasan dia membeli 2 ponsel adalah karena ponsel Ning Jingchu juga rusak, dan dia berencana untuk memberikannya 1. Setelah membeli ponsel, Qin Ming berpura-pura sedang jalan-jalan dan berbaur dengan kerumunan di jalan komersial, mengamati 2 pria yang mengikutinya dengan tenang. Salah satu dari mereka bertubuh relatif pendek dan mengenakan jaket hitam, sedangkan yang lainnya tingginya sekitar 1,80 meter dan mengenakan pakaian kasual longgar. Keduanya berjalan berdampingan, dan tidak ada persyaratan teknis untuk pelacakan. Jalan komersial ini sangat makmur dan ramai, dengan orang-orang yang datang dan pergi di kedua sisi jalan. Dari waktu ke waktu, Anda dapat melihat wanita-wanita cantik mengenakan pakaian musim gugur yang modis, yang sangat memanjakan mata. Halo, Xiao Mozi, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Qin Ming memasang kartu SIM dan menelepon Ning Jingmo. Kakak ipar, aku tidak bermaksud mengatakan itu, bisakah kita mengganti nama? Memanggilku kakak ipar lebih baik daripada memanggilku paman. Kakakmu dan aku tidak bersalah. Kau mungkin tidak bisa menjadi kakak iparku. Sebaiknya aku memanggilmu anak bungsuku. Setelah beberapa canda, Qin Ming mulai berbicara dan bertanya, apakah kamu kenal geng Sanxing? Aku tahu. Itu geng terbesar kedua di Hangzhou. Kakak ipar, apakah kau menjadi sasaran para bajingan dari geng Sanxing? Aku tahu Pang Gouzi pasti akan memanfaatkan orang-orang dari geng Sanxing untuk membuat masalah untukmu. Bagaimana kamu tahu hal itu? Kelompok orang yang mengejarmu dan adikku di Danau Barat tadi malam semuanya adalah kroni Pang Haohai. Nama panggilan Pang Haohai adalah Pang Gouzi, yang berarti dia adalah seekor anjing dan akan menggigit siapapun yang dia tangkap. Keluarganya berkecimpung dalam bisnis real estate dan memiliki pengaruh tertentu di Hangzhou.
Mereka diam-diam berkolusi dengan geng Sanxing. Konon, ayah Pang Gouzi dan pemimpin geng Sanxing adalah saudara angkat. Setiap kali Pang Gouzi berkelahi, dia selalu meminta bantuan geng Sanxing. Kakak ipar, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghadapinya. Setelah bertanya kepada Ning Jingmo tentang kekuatan geng Sanxing, Qin Ming berkata, aku bisa menanganinya sendiri. Jagalah adikmu dengan baik. Kau tidak akan dibutuhkan untuk hal lain. Sambil berbicara, Qin Ming berjalan ke gang terpencil di samping jalan komersial, berjalan sampai ke ujung, dan menghilang di tikungan. Kedua pria yang mengikutinya buru-buru mempercepat langkah mereka. Jangan bergerak, ini perampokan. Ketika kedua pria penguntit itu baru saja berbelok di sudut gang, Qin Ming tiba-tiba melompat keluar, dengan cepat mencengkeram kepala mereka dan membanting mereka bersama-sama. Bab 474. Bang! Kepala kedua pria itu berbenturan keras. Tiba-tiba, mereka melihat bintang-bintang, merasa pusing, jatuh terhuyung-huyung ke tanah, dan langsung pingsan. Sungguh buang-buang emosi jika tidak sanggup menanggung pukulan seperti ini. Qin Ming menendang dua pria yang pingsan itu beberapa kali lagi, merasa bosan, lalu pergi dengan marah. Setelah menemukan tempat untuk makan siang, Qin Ming datang ke ruang pameran tempat pameran perhiasan diadakan. Saat itu tengah hari, jam sibuk lalu lintas telah berlalu, dan jumlah wisatawan relatif sedikit. Menengok ke sekeliling, selain perhiasan yang berkilauan dan gemerlap, yang paling menarik perhatian adalah para model cantik di setiap stand. Pameran perhiasan ini mengadopsi model yang mirip dengan pameran mobil, menggunakan model-model cantik mengenakan perhiasan untuk menarik perhatian wisatawan. Model-model ini semuanya berdandan dengan indah dan menawan, masing-masing mengenakan pakaian yang lebih terbuka daripada lainnya, dan dengan perhiasan sebagai latar belakang, mereka sangat sedap dipandang. Dari kejauhan, Qin Ming melihat stand toko perhiasan milik grup Gu. Tidak seperti stand-stand lain yang sepi, ada banyak orang berkumpul di sana, sangat ramai, dan ada juga antrean orang yang panjang. Apa yang terjadi? Apakah mereka memberikan keuntungan gratis? Qin Ming tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan mendekat, matanya tertuju pada bagian tengah kerumunan. Saya melihat seorang wanita mengenakan pakaian putih lulan kuno berdiri di tengah kerumunan. Dia mengenakan cadar putih di wajahnya. Sebagian besar wajahnya tertutup oleh cadar yang samar, hanya memperlihatkan sepasang mata besar yang cerdas dan menawan, penuh dengan misteri yang eksotis. Mengenakan pakaian putih, dia memancarkan aura dunia lain, seolah-olah dia adalah peri dari lulan kuno. Berbeda dengan model lainnya, ia tidak mengenakan pakaian yang terbuka. Hanya kedua lengannya yang putih seperti akar teratai yang terlihat. Ia mengenakan gelang emas di lengannya, jepit rambut di rambutnya, anting permata di telinganya, dan kalung permata di lehernya yang anggun seperti angsa. Perhiasan-perhiasan tersebut tidak terlihat aneh pada dirinya, tetapi malah memberikan kecantikan yang memukau, membuat orang ingin membuka cadarnya dan melihat wajah aslinya. Orang-orang yang mengelilinginya kebanyakan laki-laki, semuanya berfoto dengan wanita tersebut, begitu pula dengan orang-orang yang mengantre untuk berfoto, sehingga pihak penyelenggara terpaksa mengirimkan petugas keamanan khusus untuk menjaga ketertiban. Yunsu, kenapa dia ada di sini? Qin Ming segera menyadari bahwa wanita cantik dengan kostum lulan kuno itu adalah Mu Yunsu. Sebelum dia datang ke pameran perhiasan, dia belum pernah mendengar Mu Yunsu mengatakan bahwa dia juga akan datang, jadi dia terkejut. Ekspresi Mu Yunsu tenang dan kalem, tidak sedih maupun senang. Ia menerima semua orang yang datang untuk mengambil foto, seakan-akan ia adalah peri yang dibuang ke dunia fana. Qin Ming berjalan melewati kerumunan, memasuki bilik, menemukan Ning Jingchu, menunjuk ke arah Mu Yunsu dan bertanya, apa yang terjadi? Aku tidak buta. Aku tahu kita sedang berfoto bersama. Aku bertanya mengapa Mu Yunsu ada di sini. Qin Ming memutar matanya. Kami butuh model untuk memamerkan perhiasan, dan nonamu bersedia menjadi model, jadi kami memintanya untuk datang. Kami tidak menyangka akan menimbulkan sensasi seperti ini. Sepanjang pagi, ada banyak orang yang berfoto dengan nonamu, dan lingkaran pertemanannya dibanjiri dengan kiriman foto. Ning Jingchu berkata dengan gembira dan bangga, saya secara khusus membiarkan nonamu mengenakan lencana perusahaan, dan saya juga dapat mempromosikan toko perhiasan secara gratis. Bagaimana menurut Anda? Saya pintar. Saat itulah Qin Ming memperhatikan bahwa Mu Yunsu mengenakan lencana berlapis emas dengan tulisan, toko perhiasan Gu, tercetak di atasnya, yang jelas terlihat dari pakaiannya yang putih. Apakah Anda sudah membayar biaya dukungan? Anda tidak bisa membiarkan dia melakukan promosi tanpa imbalan. Ini mudah. Beri dia uang tambahan saat membayar di kasir. Begitu murah hati. Kalau begitu, maukah kamu membayar tagihan ponselku juga? Sambil berkata demikian, Qin Ming mengeluarkan ponsel putih dan melambaikannya di depan mata Ning Jingchu. Ini bukan tanggung jawabku. Kau harus pergi mencari Tuan Gu. Kata Ning Jingchu dengan cemas. Untuk apa aku mencarinya? Ini adalah hadiah dariku untukmu, jadi tentu saja aku harus mencarimu. Kata Qin Ming. Hadiah untukku. Ning Jingchu berkata dengan heran sekaligus gembira. Qin Ming mengangguk. Ini adalah produk asli berlisensi, anti air, dan anti jatuh, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ini adalah ponsel pasangan yang sama dengan milikku. Aku belum pernah mendengar tentang ponsel edisi pasangan.
Ning Jingchu merasa sedikit manis di hatinya, tetapi dia tampaknya tidak menghargainya. Itu karena kamu tidak tahu apa-apa. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja. Aku jamin itu model yang sama untuk pasangan. Qin Ming mengeluarkan ponsel hitam lainnya dan menyerahkannya kepada Ning Jingchu. Ini hanya model ponsel yang sama, yang satu hitam dan satunya putih. Ini sama sekali bukan ponsel pasangan. Setelah memperhatikan sebentar, Ning Jingchu mengembalikan ponsel itu ke Qin Ming. Tak peduli itu ponsel pasangan atau bukan, itu adalah hadiah dariku, dan kau tak bisa menolaknya. Qin Ming mengambil ponsel hitam itu dan menyodorkan ponsel putih itu kepada Ning Jingchu. Terima kasih, berapa jumlahnya? Nanti aku transfer uangnya. Ning Jingchu enggan menerimanya langsung, jadi dia berkata dengan bijaksana. Qin Ming tersenyum dan berkata, 1314. Arti angka 1314 adalah seumur hidup. Ning Jingchu tentu saja memahaminya. Wajah cantiknya memerah dan dia berkata dengan malu-malu, baiklah, aku akan memberimu angka 1314. Jawabannya sama saja dengan menggoda Qin Ming, yang membuat hati Qin Ming hangat. Dia tertawa dan berkata, kalau begitu, kirimkan saja ke kamarku malam ini. Manajer Ning, makanan cepat sajinya sudah datang. Tepat saat itu, seorang karyawan wanita berpakaian profesional berteriak. Baiklah, ayo kita undang semua orang untuk makan malam. Ning Jingchu diam-diam berterima kasih kepada bawahan ini karena telah membantunya, kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu apakah harus setuju atau menolak untuk pergi ke kamar Qin Ming malam ini. Mu Yunsu beristirahat saat makan malam, dan Qin Ming datang. Adik perempuan, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan datang ke pameran? Qin Ming berkata dengan wajah yang sengaja dibuat tegas. Aku ingin memberitahumu, tetapi Ning Xuan memintaku untuk memberimu kejutan, jadi aku tidak memberitahumu. Jangan marah, kakak senior. Mu Yunsu mengakui kesalahannya. Gadis bodoh, kenapa aku harus marah? Aku hanya bercanda. Qin Ming berbalik dan tersenyum, lalu bagaimana kau bisa sampai di sini? Ning Xuan yang mengirimku ke sini. Dia kebetulan sedang mengunjungi teman sekelasnya. Karena mereka akan makan, Mu Yunsu membuka cadarnya, memperlihatkan wajah cantiknya yang semakin memukau dan mempesona. Kamu terlihat sangat cantik dalam gaun ini. Aku ingin tahu berapa banyak pria yang akan terpesona olehmu. Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Benarkah? Aku sama sekali tidak merasakan apa-apa. Mu Yunsu berkata dalam hati. Saya ingin membeli perhiasan. Keluarkan semua barang bagus yang kamu punya. Tepat saat itu, terdengar suara orang kaya dan sombong, seperti orang kaya baru. Sungguh jalan yang sempit bagi musuh untuk menyeberang. Qin Ming melihat ke arah suara itu dan melihat Pang Haohai berdiri di depan konter, berpakaian dengan sopan, dengan 4 pria kekar mengikuti di belakangnya. Setelah mengetahui tentang hotel tempat Qin Ming menginap, Pang Haohai meminta seseorang untuk menunggu di luar hotel, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Orang yang menunggu itu tidak hanya mengikuti Qin Ming, tetapi juga mengikuti Ning Jingchu ke ruang pameran. Orang-orang yang bertugas melacak semuanya terpesona saat melihat Mu Yunsu mengenakan pakaian lulan kuno. Mereka bergegas berfoto dengan Mu Yunsu dan mengirimkan foto-foto itu ke teman-teman mereka. Teman-teman pamer. Akibatnya, semua orang yang menunggu Qin Ming di luar hotel berlarian ke ruang pameran untuk melihat keindahannya, hanya menyisakan 2 orang pria malang yang mudah diganggu. Foto itu beredar dan akhirnya sampai ke tangan Pang Haohai. Ketika melihatnya, dia tiba-tiba memiliki pikiran jahat dan segera membawa orang untuk membalas dendam pada Qin Ming. Tuan, perhiasan apa yang ingin Anda beli? Tanya staf perempuan yang bertugas menerima tamu dengan sopan. Pang Haohai berkata dia ingin membeli perhiasan, tetapi matanya menatap Mu Yunsu tanpa berkedip, tatapannya berapi-api dan rakus, seperti serigala besar yang jahat melihat kelinci putih kecil, hampir meneteskan air liur. Tuan, perhiasan apa yang ingin Anda beli? Untuk diri sendiri atau sebagai hadiah? Tanya karyawan wanita itu dengan senyum manis. Setelah tertegun selama lebih dari 10 detik, Pang Haohai kembali sadar dan menunjuk ke arah Mu Yunsu dan berkata, aku ingin kalung yang dikenakannya. Bawalah ke sini agar aku bisa melihatnya. Panggil dia juga. Hanya saat dia mengenakannya, kita bisa melihat efeknya. Baiklah, tunggu sebentar. Karyawan wanita itu berbalik dan berjalan ke arah Mu Yunsu, lalu berkata dengan sopan, Nona Mu, ada seorang pria di sana yang ingin membeli kalung yang Anda kenakan. Silakan ikut saya. Dia ingin Anda mencobanya. Dia tidak ingin melihat kalung itu, dia ingin melihat orangnya. Jangan pedulikan penjahat seperti itu, kata Qin Ming dengan nada menghina. Ini bukan ide yang bagus. Permintaan pelanggan tidak berlebihan dan kami tidak bisa menolaknya, kata karyawan perempuan itu dengan susah payah. Tidak apa-apa, lihat saja. Aku sudah berdiri di sini sepanjang pagi. Meskipun Mu Yunsu tidak suka ditatap, terutama tatapan penuh nafsu dari pria, dia harus belajar beradaptasi jika ingin berintegrasi dengan masyarakat modern, jadi dia berpura-pura tidak peduli. Setelah berkata demikian, Mu Yunsu kembali mengenakan cadarnya dan mengikuti staf wanita itu menuju konter. Pang Haohai berpura-pura menjadi seorang pria sejati, matanya berbinar, dan menatap Mu Yunsu dari atas ke bawah, yang membuat Qin Ming benar-benar ingin meninjunya. Tidak buruk, tidak buruk. Aku sangat menyukainya. Namun, efeknya tidak terlalu kentara dari sudut pandang ini.
Bisakah kau melepas kadarmu, cantik, dan biarkan aku melihatnya lebih baik? Pang Haohai bahkan tidak melihat kalung itu. Perhatiannya tertuju pada Mu Yunsu, yang membuat Mu Yunsu merasa tidak nyaman. Mu Yunsu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, ini pakaianku, kamu tidak bisa melepaskannya. Cantik, aku tidak sedang membual, di mataku tidak ada yang mustahil. Lepaskan kadarmu dan aku akan segera memberimu tips sebesar 5.000 yuan. Pang Haohai akan menggunakan uang untuk berbicara, karena dia tidak percaya bahwa pihak lain tidak akan tergoda. Dia belum pernah melihat orang yang tidak bisa bergaul dengan uang. Ini bukan tentang uang. Menurutmu uangnya terlalu sedikit. Pang Haohai berkata dengan murah hati, berapa yang kau inginkan? Katakan saja jumlahnya. Aku akan memesankanmu untuk malam ini. Aku menjual seniku, bukan tubuhku. Nada bicara Mu Yunsu tiba-tiba berubah dingin, dan dia berkata dengan sedikit marah. Dia mempunyai kepribadian yang tenang dan jarang marah, tapi bajingan di depannya ini sungguh menyebalkan. Berhentilah berpura-pura polos di hadapanku. Kau hanya seorang model dan kau tidak terkenal. Kau paling-paling hanya selebritas kelas 3. Aku akan membayarmu 100.000 agar kau menemaniku malam ini. Bahkan selebritas terkenal pun tidak sepadan dengan harga ini. Pikirkan baik-baik. Pang Haohai mengandalkan pengaruh keluarganya di dunia hitam dan putih di Hangzhou. Ia juga bermain dengan beberapa selebritas kecil dan sangat mengenal pasar. Selamat tinggal, aku tidak akan mengantarmu. Mu Yunsu menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, lalu berjalan menuju sudut tempat mereka akan makan. Berhenti. Tidak ada seorang pun di Hangzhou yang berani bersikap tidak hormat kepadaku. Aku memberimu uang karena aku sangat menghargaimu. Percaya atau tidak, bahkan jika aku tidak memberimu uang, kau harus muncul di tempat tidurku malam ini. Pang Haohai menunjukkan warna aslinya dan berkata dengan arogan. Bersambung.